Berarti kesimpulannya yang ngaji ini bagaimana? Yang ngaji mah ini bakal dikenal oleh Allah, dikenal oleh baginda Rasul. Ustaz, saya mah ceremot, walaupun ceremot apa ini? Dosa, belepotan. Isin amat ketemu dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu kita mah umatnya yang banyak dosa, tahu, tapi kanjeng Nabi bakal nulungan umatnya yang belepotan dosa tersebut. Kalau yang belepotan dosa mau ngaji. Pirang-pirang rukun salat samaniyata asyara iku 18 al-awwal utawi kang awale an-niyatu iku niat liqaulihi kana nglirik pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati innama angin pastine al-amalu utawi pirang-pirang amal biniyati iku tetep kelawan sakehnya wajib wayan ya fil faridati salasata asyalan wajib apa yang niat ya si wong fil faridati ing dalam salat kang den pardukeun salasata asya ing telu pirang-pirang perkara ila sholati sawi migawe salat wa ta'ina halan kapindone nang tukeun salat min subhin nyatane salat subuh ghairi hilan liane subuh wa niyatil fardiyati la wa niyatal fardiyati lan kaping telune niat kang bangsa fardu asadi takbiratul ihrami lan utawi kang kapindone takbiratul ihrami ku takbiratul ihram wa hiya lan utawi takbiratul ihram Allahu akbar iku lafaz Allahu akbar wala tadurru lan ora madarat ziyadatun pungawuhi la tamnau kang ora nyegah ya ziyadah al isma ing isim ing aran kallahul jalilul akbaru kaya lafaz Allahul jalilu akbaru manane ute Allah kang agung akbaru iku kang luwih agung wa iku kono niatilan wajib opo ngabarengkeun niat bi awali takbiratul ihrami kelawan awal takbiratul ihram wastishabiha ila akhiriha lan itu istihbab lan ngalanggengkeun niat atawa lan amri ngabarengkeun niat sama atawa lan amri ngalanggengkeun niat ila akhiriha tumuka maring akhire dia takbiratul ihram ila akhiriha
Mekah maring akhirat takbiratul ihram. Para bapak ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat kumpul kembali sama-sama dalam di sini dalam rangka thalabul ilmi, untuk ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sababiyah kita kumpul saat ini menjadi sabab lantaran diampuninya dosa-dosa kita, diampuninya dosa kedua orang tua kita, dan diampuni dosa guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya kembali ke hadirat Allah membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan pengajian, kita kirim hadiah terlebih dahulu, khususnya untuk kedua orang tua kita, bapak ibu kita, juga untuk guru-guru kita dan ahli kubur keluarga kita semua, dan umumnya ahli kubur kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada. Khusus tanpa kecuali pun mohon kesehatan kepada Allah untuk keluarga kita semuanya yang mungkin pada saat ini ada yang kurang sehat, khususnya adalah jamaah pengajian yang dari Surabaya. Orang Surabaya gawe di bandara, kontraknya di Sewan, rumahnya di sini TB Telaga Bestari. Nah, aktif ya, malam tulis aktif ya, nah, si Mas. Nah, duduknya di sini nih. Nah, biasa deket Bang Ali yang biasanya. Nah, jadi sedang dalam keadaan kurang sehat, faktor darah tinggi, jadi jatuh nggak ketahuan, nggak sadar, dibawa ke rumah sakit, dioperasi kepalanya, tapi alhamdulillah sudah pindah kamar, itu dari kamar ICU pindah ke kamar inap sekarang. Jadi kita doakan mudah-mudahan ya, Mas Fani, namanya Mas Fani, diangkat segala penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semuanya, keluarga kita pun yang kurang sehat, diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Alhamdulillah kita telah beres rampung ngabahas tentang syarat sah sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, iya, syarat-syarat sah sholat menjadi penentu di mana kita sholat telah memenuhi syarat sholat tersebut, maka yakin kita sholat kita bakal sah. Nah, bakal sah. Ya. Jadi setelahnya beres mengetahui syarat sah sholat, naik kita ke pembahasan keparduan sholat atau rukun sholat. Jadi pembahasan pengajian kita malam ini ngebahas tentang fardu sholat atau rukun sholat. Nah, kalau bicara rukun sholat, ini mah jamaah ngaji udah sering denger, ya, sering ya, sering. Rukun sholat mah sering juga bagi yang ngaji. Kalau yang nggak pernah ngaji mah baru nggak denger. Kalau yang di ngelamun mah nggak ngudeng. Ngelamun. Jadi rukun sholat diketahui di mana kita sudah mengetahui syarat. Karena syarat sah sholat kita sudah pegang, ya, kita sudah balik, kita beragama Islam, kita pinter, alhamdulillah dikasih akal sempurna, kemudian pakaian suci, badan suci, tempat suci, cara cebok sudah tahu, dari kencing maupun najis besar, najis mutawasito, kita sudah bisa cara istinja, sudah tahu cara nyuci pakaian pun sudah tahu. Nah, kemudian cara ngadep kiblatnya pun sudah tahu. Nah, kalau sudah begitu kita tegap, tinggal praktek melaksanakan sholatnya. Dan sholat yang kita laksanakan bisa jadi sah, bukan hanya syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat mah di luar sholat. Ketika kita masuk ke sholat, ada yang namanya rukun sholat. Ada orang memenuhi syarat sah sholat, kemudian sholatnya tidak memenuhi rukun, sama eta sholatnya nggak sah. Ada orang syarat sahnya sempurna, rapi, ya. Udah Islam, balik, berakal, kemudian ngadep kiblat, baju bersih dari najis, kemudian suci dari badan, suci tempat pun dari najis, bahkan tidak punya hadas kecil maupun hadas besar, sudah wudu beres. Ngan ketika sholat seharusnya sah sholatnya sebab sudah memenuhi syarat sah sholat. Ternyata sholatnya tidak memenuhi rukun, tak sholatnya nol. Berarti kudu tahu rukun sholat wajib, bukan kudu lagi, wajib tahu. Bagi siapa yang tahu, atau yang ngaji. Siapa? Atau kita semua wajib tahu. Itu yang nggak ngaji bagaimana? Yang nggak ngaji pun sama, wajib tahu. Berarti dia kalau nggak tahu doraka, atau doraka. Kita pun nih yang ngaji nggak mau tahu lah. Gue mah ngaji, gue mau pengen ngerokok doang. Gue pengen ngopi, gue mah nggak mau ngedengerin tuh pembahasan Ustaz, nggak, gue mah nggak mau ngedenger. Atau pakon tadi nggak taunya tuh doraka baik. Mangkaning banyak yang ibadah kalau ditilik tentang pengetahuan rukun sholat, banyaknya angkat tangan.
Baik, angkat tangan. Ditanya yang usia 60 tahun, kong sholat dari muda gua mah. Lu mau bantuan gua apa? Gua dari kecil malah sholat betul emang gitu. Terus ini kong saya mau nanya apa? Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat gua mah setahu gua mah sholat mah Johor, asar, maghrib, bisa subuh. Jadi emang teman. Enggak, ini mah sholatnya tak ada rukun sholat, ada syarat sholat. Jadi nggak tahu gua itu mah. Gua mah dulu nggak ngaji gua mah. Kemudian guru ngaji juga nggak ada dulu mah nggak ada guru ngaji, susah dulu tahun 70 60 nyari guru ngaji susah. Makanya orang yang hidup tahun 70 80 itu bicara ibadah geblek betul nggak? Halo, ini diem ya. Yang tua maksudnya ini bapak nggak ngalamin ini mah. Maksud bodoh di situ, bodohnya mahdzur, jadi kena uzur, pedah nggak ada yang ngajar. Tapi kalau tahun 2022 ditanya rukun sholat masih kagak tahu, bolon teman, belum. Kenapa? Sebab guru ngaji ambalaya Allah ustad tinggal ustad, masya Allah eta ustad banyak penustad. Ada yang ustad asli, ustad palsu, banyak Pak. Allah, ada yang ustad kurang ngiblat, ada yang ustad kurang setengah, banyak istilahnya ya, macam-macam. Ada yang ustadnya setengah eli, ada yang ustadnya bab nyari tempat-tempat yang serem, ubah-ubah. Ustaz sih ke tempat gombolan, nyari apa kan? Ini ada mustika ratu di sini. Tolong, eta Ustaz sih ke gombolan ngapain? Eta ada mustika ratunya di sini. Ada itu merah delima. Merah delima gitu, merah delima apa? Merah delima mah pulhu. Merah delima itu 5 ayat, surahnya pulhu. Eta surah pulhu, merah delima. Jadi kalau ada orang yang punya mustika merah delima, tuh yang atakah kubro. Halo. Jadi Pak, Bu ya, kalau yang udah ngerasa rada tua, ngerasa ini mah, udah ngerasa, masya Allah, ini perasaan gue muda Pak tuanya, ini mah tangan udah nggak ada yang licin, mengkerut semua, gigi udah nggak ada yang putih, kuning semua. Kemudian mata lelihatan ini, Allah, melihat yang jelek tambah jelek, lihat yang cakep jelek. Ini sih yang salah penglihatan, apa yang gua lihatnya, ternyata matanya ragu. Wah, udah tua itu. Ternyata lalakon hidup nggak bakal muda, tapi bicara mati pasti hitung-hitung oleh dia. Gua mah mudanya, lalakonnya gua mah masya Allah, lalakon gua mah sholat tilok, puasa ke garis baik, kemudian sedekah pelit, ke tetangga jodar, sama suami ngomel dulu. Ini si harapan gua apa ini ya? Sedangkan kayaknya kemati mah bangsa setahun 2 tahun lagi nih mah. Nah, udah model begitu mau tobat terus. Masih ada gak jalan ke sorga? Untuk ke sorga tuh yang tua begitu, misalnya usia udah 70 tahun 80 tahun, sedangkan lalakon dari balik sampai usia 65 tahun atau 75 tahunnya etang gak ibadah. Pas tinggal 5 tahun lagi meninggal, sadar tobat,
tobatnya bagaimana supaya mantep dan dapat jaminan sorga. Ini ngomong sorga bela, sorga. Eta cukup baca kulhu sebanyak 200.000 bali. 200. Nah, jadi yang tua yang sekarang udah pada tua jangan khawatir, untuk masuk surga masih ada kesempatan dengan cara baca kulhu 200.000 bali. Ustaz, banyak amat ya tak? Pengen ke surga nggak lo? Pengen sih, jadi itu banyak, dosa lu lebih banyak. Segitu mah kulhu 200.000 seetik. 100.000 aja kali boleh, kali 100.000. 100.000 nggak apa-apa, yang penting ya, jangan nanya doang. Ini mana nanya sembrono, Ustaz 100.000, gimana kalau 100.000 boleh nggak? Boleh. Ustaz kurang lagi sedikit, boleh nggak? Boleh. Pak Ustaz bikin lagi, boleh nggak? Boleh. Tah yang nanya terus begitu mah itu model yang nggak bakal ngerjain. Jadi kalau orang banyak nanya, model orang yang nggak bakal ngerjain segitu. Oke, kalau ada kasih wiridan, berapa nih wiridnya? 100. Bisa kurang lagi nggak? Boleh. Berapa? 77. Bisa ada dikit lagi nggak? Bisa 55. Bisa lagi 33. Masih ada 11. Masih bisa kurang lagi nggak? 7. Bisa. Masih bisa kurang lagi 5. Bisa. Ada kali dikit lagi. Ada 3. Kalau 1 boleh 1. Bebangus loh. Saya kan model kita begitu. Makanya mustika darah delima mah tuh baca kulhu 100.000 atau 200.000 kali. Nah, eta bekal disebut ataqo kulhu. Udah baca misalnya dari sekarang gua mau mulai baca kulhu lah. Baca kulhu mulai sekarang mumpung udah tua lah, ngapa-ngapain. Eta baca kulhu habis sholat dibaca, di luar sholat pun dibaca, nggak apa-apa eta. Di luar sholat. Ustaz kalau lagi tidur bisa nggak eta baca? Boleh nggak? Boleh kalau bisa mah. Kalau lagi tidur gitu. Nanya ke bina-bina. Kalau bisa mah boleh tetap. Di luar sholat ini mah, daripada ngelamun, udah tua ngelamunin apa coba? Udah lamunin, gua besok mati gua bakal bawa apa segitu, gurunya dilamunin mah. Ini mah udah tua masih ngelamunin, nih busur kapan ya, pindahnya kemana? Tolong. Masih mikirin gusuran ya. Kok ngaling mikirin apa? Kemarin ngelamun gua mikirin ini tanah gua, kalau nanti kalau digusur berapa duit lakunya ya. Terus gua pindahnya gara-gara kemana, ke Lampung apa ke Kalimantan ya. Kata ya ngomong Telkom mau udah tuh tinggal nyari tanah yang ukuran 2x1. Kuburan artinya bukan yang tua doang, kita pun semuanya sama. Jadi berkali diantaranya eta dengan atakah. Dapetinlah seumur hidup kita mah jangan sampai enggak punya atakah. Minimal atakah sugro, baca la ilaha illallah 70.000 bali. Atau masih hidup juga ternyata ya, lu udah atakah sugro, aku masih lupa ya ini, tambahin atakah kubro. Nah, 100.000 bali atau 200.000 bali udah dapat buat kita. Niatin selanjutnya buat orang tua kita udah niatin lagi buat siapa ini, buat tetangga sohor. Sohor tetangga mah hebat jasa deh teman. Nah, minimal kita dulu lah gawin, jangan punya tanya dulu, udah kerjanya dulu, sebisa kita. Nah, balik jadi sholat eta kudu memenuhi rukun. Sholat sah kalau memenuhi syarat sah sholat. Syarat sah sholat sudah terpenuhi, tinggal sholatnya. Sholatnya pun bisa sah kalau memenuhi rukun sholat. Ada berapa sih rukun sholat atau fardu sholat? Awas bahasa fardu dengan rukun di dalam sholat sama. Sebagaimana dulu wudu, ada bahasa fardu wudu, ada bahasa rukun wudu. Awas bahasa fardu
wudu dengan rukun fardu eta kene. Itu juga sama kayak awewe dengan perempuan eta kene. Tapi kalau perempuan dengan ini sama apa beda? Hah? Beda. Kalau perempuan mah perawan, kalau nenek-nenek berdua. Berarti perempuan tuh tua. Nah, jadi rukun sholat dengan fardu sholat sama. Nah, di dalam al mengetahui tentang rukun, nah kita kaji satu persatu agar supaya ibadah kita ada di yakin. Jadi ibadah ada di yakin. Kalau ibadah ada di yakin sekarang nih di dunia, nanti ke alam barzah pun yakin. Di akhirat pun ada dia yakin. Kalau di sininya ibadahnya ragu, mang-mang. Di kuburannya mang-mang, di akhirat mang-mang nantinya. Jadi tinggal sekarangnya. Alam barzah besok kita meninggal, masuk semua alam kubur, alam barzah. Dari alam barzah bangkit lagi nanti yaumul ba'ats, disebutnya hari kebangkitan, kita kumpul di mahsyar. Di situ pun nanti kita itu tinggal ada di yakin apa di mang-mang. Kalau sekarangnya ada di yakin, nanti ke di sono udah pede yakin. Ya ada yakin. Jadi walam anal Islam asatun likul ibadatin tatakiru ila niyatin. Alhamdulillah kita mah beragama Islam, jaga Islam kita, jaga iman kita. Sebab dengan menjaga iman dan Islam kita, ibadah yang bakal kita laksanakan bakal sah. Karena anal Islam asatun likul ibadah. Karena agama Islam menjadi syarat untuk setiap ibadah. Ibadah apapun bakal sah kalau beragama Islam. Orang Cina ajan, nggak sah ajannya. Si Teguan ajan dia, suaranya kayak Muhammad misalnya, tetap nggak sah ajannya. Si Teguan puasa Ramadan 30 hari plus nyawalin 6 hari belum si Teguan, nggak sah walaupun ibadah puasa bagus. Kemudian Teguan berangkat haji umroh plus jadi ketua KBIH, tolol dari Teguan. Agamanya Konghucu, nggak agama Islam, kan tolol katanya. Berangkat haji, eta kumaha eta ibadahnya nggak sah. Sebab syarat sah ibadah mah kudu beragama Islam. Makanya kita alhamdulillah. Nah, likuli ibadatin jadi syarat untuk setiap ibadah Islam. Tatakiru ila niyatin min sholatin wa ghairiha, yang mana ibadah tersebut butuh niat. Ibadah eta butuh niat. Jadi nih sekarang ngaji ibadah, sedekah ibadah. Itu ibadah itu kita beragama Islam sah ibadah kita. Dan wajib ibadah yang kita laksanain itu harus disertai dengan niat. Mana niat ibadahnya? Min sholatin, contohnya mau sholat, tak sholat kudu diniatkan. Dan syarat sah niatnya itu kudu beragama Islam. Di mana orang Islam niat melaksanakan sholat, sah sholatnya. Wa beriha, dan selain sholat mana? Puasa misal, atau ibadah umroh, ibadah haji, atau sedekah dan sebagainya. Itu seluruh ibadah apapun yang dilaksanakan, di mana dilaksanakannya dengan niat, maka sah ibadahnya. Ibadahnya sah. Nah, terus mana lagi? Di mana ada seorang lawir tadafiasnai sholati batolat, sekiranya ada orang sedang sholat, sedangkan sholatnya itu sudah memenuhi syarat, kemudian sholatnya pun disertai dengan niat awal sholatnya, berarti kan sholatnya, halo, ya, sedikit lagi biar melek lagi dikit. Ada orang yang beragama Islam, dia melaksanakan sholat, kemudian sholatnya sudah memenuhi syarat, sah nggak itu? Kemudian sholatnya dilaksanakan, diawali dengan niat sholat, sah nggak itu? Pas dapat 2 rakaat,
eta yang sholat ya di hatinya ngomong, dalam hatinya eta yang sholat yang ngomong, yang mantep mah agama no Kristen, lagi dapat 2 rakaat padahal udah memenuhi syarat, mantep eta kan salat beragama Islam, pas di tengah-tengah sholat niat masuk ke agama Kristen. Nah, eta sholatnya 2 rakaat lagi, bagaimana? Andai kata sholat Isya di pertengahan sholat murtad, sangga sholatnya itu batolat sholatuhu, itu sholatnya batal, otomatis batal. Makanya orang yang murtad sangga sholatnya nggak sah, nggak sah. Kenapa? Sebab di pertengahan orang Islam masuk ke agama Nasrani, misalnya Kristen, etape batal sholatnya atau komo dalam keadaan bukan agama Islam. Makanya kita mah alhamdulillah beragama Islam. Makanya ajarin istri kita tentang Islam, ajarin anak cucu kita tentang Islam. Jangan Islam nempel. Islam mah gampang ditulis ISLAM, bacanya Islam tulisan. Ajarin siapa yang utama, awak kita. Kenal belum dengan Islam, kenal belum dengan ajaran Islam, kalau belum kenalin supaya Islam kenal dengan kita. Nah, kalau Islam sudah kenal dengan kita, apa itu Islam? Islam mah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah mengenal Islam, Allah kenal kita, kanjeng Nabi kenal kita. Tapi kalau kita ngaku Islam doang, kemudian nggak mau memahami ajaran Islam atau kanjeng Nabi, kagak kenal Allah atau nggak mau kenal. Pen kita mah diciptakan oleh Allah, atau bener Allah pun maha mengetahui ngan nanti Allah nggak bakal nanya di akhirat, Allah nggak bakal ngome hambanya yang nggak mau tahu agama Islam. Nah, berarti kesimpulannya yang ngaji ini bagaimana? Yang ngaji mah ini bakal dikenal oleh Allah, dikenal oleh baginda Rasul. Ustaz, saya mah ceremot, walaupun ceremot apa ini? Dosa belepotan. Isin amat ketemu dengan kanjeng Nabi tahu kita mah umatnya yang banyak dosa, tahu, tapi kanjeng Nabi bakal nulungan umatnya yang belepotan dosa tersebut. Kalau yang belepotan dosa mau ngaji, ini mah udah belepotan dosa kagak ngaji, mantep dah, mantep udah belepotan, bukan kakinya dong belepotan, ubun-ubun, udah belepotan dosa. Tapi kalau mau ngaji, insya Allah bakal dikenal oleh kanjeng Nabi, dikenal oleh Allah. Sebab nanti ketika di akhirat, yang punya sorga Allah, yang punya neraka Allah, yang dikesorgain, yang dapat kena rahmat Allah. Siapa yang dapat rahmat Allah? Yang dikenal oleh Allah. Kalau nggak dikenal oleh Allah, pasti ke neraka. Makanya kalau pengen dikenal sama Allah, bawa awak sempetin ke majlis di mana baik pengajian, datengin pengajian, asal jangan pengajian uka-uka. Pengajian kita mewili, ntar jam 12 kita berangkat ke Gunung Kawi, tolol namanya kan. Walaupun majlisnya gede, jangan datang gitu. Udah yang baca sholawat terus ngebahas tentang ubudi, ya udah beda tengah model begitu. Di situ ada nur Allah, ada nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana murtad batal. Nah, adapun tentang penjelasan rukun salat wa furudu sholati ay arkanuha samaniyata asyar,
Rukun sholat atau fardu sholat, awas kita ngaji ini kitab, make kitab Syarah Sitin. Pembahasan rukun sholat eta tinggal gimana kitab yang dikaji. Tapi tetap isinya mah 13 rukun sholat. Rukun sholat 13, terus eta mah sama aja, tetap kita mah rukun sholat 13. Ngan melalui pembahasan ini kitab untuk nambah wawasan kita di sini mah sama niat asyarah ada 18 awal. Pen 18 di kitab Syarah Sitin. Para jamaah misal ada nanya, "Bang, abang ngajinya?" Iya. "Di mana?" "Di Benda ya?" "Iya." "Ustaz Awal ya?" "Iya." "Itu rukun salat ada berapa Ustaz Awal?" 18. Kan banyak amat. Yo, pakai kitab Syarah Sitin tolol lu mah. Kan pinter eta jamaahnya. Pas tanya lagi, "Syarah Sitin kayak gimana?" "Enggak tahu kok, enggak tahu kitabnya." Cukup ngaji denger doang. Tapi tetap kata Pak Ustaz Awal juga rukun salat mah 13. Nah, kadang tak nambah, jadi rada pinter dikit lah. Pinter ngejawab maksudnya. Nah, dari yang 18, awas kita pegang tuh, yang 13 mah kita pegang. Jadi pembahasan kitab yang pertama di sini al-awalu dari 18 rukun sholat tersebut adalah an-niyatu, yang pertama nih niat. Awas, niat sholat menjadi rukun sholat yang 18 di pembahasan ini kitab Syarah Sitin. Yang pertama adalah niat. Kenapa eta sholat harus diawali dengan niat? Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat, bahwasanya kesempurnaan amal, sahnya amal itu dengan niat. Jadi amal apapun yang dilaksanakan kumaha niatnya. Kalau niatnya bener, amalnya pun bakal bener. Tapi kalau niatnya nggak bener, amalnya pun nggak bener. Nah sekarang ini mau sholat, niatnya niat apa? Saya mah niatnya sholat, atuh sah. Karena kesahan sholat itu harus disertai niat. Sedangkan dia melaksanakan sholat emang niat sholat, maka hukum sholatnya sah. Jadi sholat butuh niat. Kalau ada orang sholat tapi nggak niat sholat bagaimana? Awas, ada orang sholat tapi niatnya nggak sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Makanya nanti di dalam sholat eta, sholat johor 4 rakaat, isya 4 rakaat, kemudian johor, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3, subuh 2 rakaat. Eta awas, dari mulai sholat iftitahus sholati at-takbir, pembukaan sholat itu adalah membaca takbir, kemudian wa tahliluha at-taslim, dan halalnya sholat jadi akhir penutup dari sholat adalah kita ngucap salam. Nah di dalam pembukaan sholat takbir sampai salam sejeroning eta sholat eta kudu ada di niat sholat. Kalau dapat 2 rakaat sholat johor, kemudian di 2 rakaat selainnya mutusin sholat, nggak niat sholat. Misal gini, dapat 2 rakaat, waduh 2 rakaat lagi nih masih lama. Lah, udahlah berhenti aja niat sholatnya. Tapi gerakannya diterusin sampai salam, eta sholatnya tidak sah. Ustaz, itu mah kalau yang disengaja diputusin niatnya. Ini mah dia mah kagak inget. Dari Allah Akbar kagak inget apakah dia lagi sholat apa bukan. Gimana maksudnya? Ngelamun sholatnya. Pas Allahu Akbar inget ke bini muda. Ke bini muda, bini tuang ngomel aja. Bini muda pengen dibeliin mobil, mangkani kerjanya ngebecak. Dari Allahu Akbar ruku, kagak inget apa-apa udah. Dari niat pertama sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung ngegelepak kuyang. Sholat begitu sah apa enggak dikira-kira. Sedangkan sholatnya di sejeroning enggak ada niat sholat acan eta.
Aduh, model begitu mah bisa nol sholat. Sedangkan sholat kita mah acak-acakan. Lagi sholat bukan ingat lagi sholat, malah ingat ke tetangga. Begitu sholatnya. Halo, rapihin sholat kita, rapihin. Sebab sholat kita mah masih kadang Allahu Akbar, hati kita udah mulai nih ngomongin teman kita yang di samping. Kaki kayak kamu seluruh. Etak kakinya diomong, emang ngereneng. Coba, kita inget lagi sholat apa enggak kita? Halo, kagak kan model gitu. Tuh kalau nurutin ibadah kita, kalau ditilik ibadah ahli batin, sholat kita mah umumnya nggak sah. Kenapa? Sebab niatnya putus. Niat sholatnya pertamanya mah bagus, bagaimana? Sholat atau gua mah Allah, misalnya apa yang johor, Allah, tak ada lagi takbir mah bener saja. Aku niat sholat padu dohor 4 rakaat mana kita tunai kena Allah Taala bar, abis bar, oh udah melihat imam tulisan pakai bajunya baju koko, kan ada sablonan di belakang, tolol ya lagi imam, ada sablonan jamaah majlis Rasulullah. Jamaah majlis Rasulullah, kampung Korelet, kampung Korelet. Kita lagi sholat, lagi baca doa iftitah malah baca begitu. Halo, sholat siapa ya tak? Orang sono, kan lagi ada di sini. Allah eta sholat kita, ya Allah, makanya rapihin sholat kita. Makanya kalau kita nggak ngaji, wallahu alam apa ibadah kita yang kita andelin buat untuk akhirat. Apa yang mau diandelin coba? Sholat kita, sholat model inget ke kaki orang yang di samping kita. Ya kayak tambusan ubi yang jempol cantengan. Rasulullah terkadang di depan kita pakai kain masih diomong juga, nanti kita kainnya ternyata ngeliting ngepel. Kemudian kita terus ada bolong dikit bekas rokok 3. Eta sempat ngomong, ya Allah itu kayaknya ngapel amat itu, nggak kebeli kali mah lebaran. Pas bersudut rokok pada nyamuk kita 3 lubang itu. Ya Allah, eta sholat pikir Allah. Tak awas nih kita ngomong rukun sholat yang pertama nih niat. Niat sholat itu bagaimana nanti bakal kita bahas di depan. Ada niatnya mukoronah urfiyah, mukoro istidor istidor urfiyah, mukoronah hakikiyah, istidor hakiki. Kemudian ada lagi mukoronah urfiyah, ada lagi istidor urfi. Itu nanti kita bahas panjang ya, ini ngebahas niat. Bahasnya kita mau ngeberesin, kita mengingatin ibadah kita ini kemarin-kemarin ibadah kita itu, masya Allah kalau bicara niat sholat bener rukun sholat yang pertama niat. Udah niat saya mah dari Allahu Akbar, emang di situ doang sejeroni ono pesononya, terus kita ngapain? Terus kan sholat berarti harus ada di niat sholat. Artinya kalau ditanya, Mang lagi mana? Sholat. Pas rakaat ketiga, Mang lagi ngapain? Sholat. Kemudian pas tahiyat akhir, Mang lagi ngapain? Sholat. Itu berarti ada di niat. Contoh mana? Kayak kita mau ke Tangerang, niat ke Tangerang itu dari rumah, dari rumah mau kemana? Pas di situ depan tuh, pas SD ditanya, Bang mau kemana? Mau ke Tangerang. Berarti masih ada di niat bukan? Niat maksudnya. Kemudian pas di Selapajang mampir di rumah janda. Pas lagi kongkol, lagi ngopi di situ ditanya, Bang mau kemana? Ke Tangerang. Ke Tangerang masih di sini. Sah enggak eta ke Tangerangnya? Masih diniat apa enggak eta? Tapi lagi ngopi rumah janda, lagi niat enggak eta? Bohong. Kenapa? Mampir soalnya. Seharusnya terus lagi jalan ada orang nanya, Bang mau kemana? Ke Tangerang. Oh berarti lagi diniat ke Tangerang. Kemudian di terowongan lagi nyamprokin temannya, Mang mau kemana? Ke Tangerang. Berarti ada di niat ke Tangerang. Terus sampai ke pintu air ketemu lagi temannya, Mang mau kemana? Ke Tangerang. Berarti niatnya istiqomah tuh. Pas sampai emang niatnya ke Tangerang kemana? Pasar Anyar. Pas di Pasar Anyar ketemu lagi, Bang mau kemana? Mau ke sini. Emang dari rumah niat Bang? Emang mau ke sini. Kita niatnya sah. Awas. Sholat pun sama. Ketika sholli pada duhri, berarti kan Allahu Akbar, berarti dari Allahu Akbar sampai salam harus ada di niat sholat.
hati kita tuh kuat dari sholat. Andai kata dia nanya, bang lagi ngapain? Lagi sholat. Bang lagi ngapain? Lagi sholat. Artinya terus ngejawab lagi sholat, berarti itu benar. Tapi kalau ketika dalam sholat artinya mampir, artinya mampir. Mana artinya mampir? Artinya mampir ke tukang gado-gado. Lagi sholat Allahu Akbar, 1 rakaat mah masih ingat bacaan, baik kita ingat, kemudian Fatihah masih ingat, ruku ingat. Pas rakaat kedua, Allahu Akbar, pas lagi baca Fatihah, artinya mampir. Kemana? Ke gado-gado. Antara habis sholat mau mampir ke rumah warung ponur, gado-gadonya enak, kacangnya mantap kacangnya. Minta cabai itu juga dikasih aja. Allah. Eta pun artinya mampir kemana? Ke gado-gado. Eta tuh yang mantap mampir, etalah bakal jadi cawat. Tuh ibadah kita mah begitu. Ibadah umpar ampir artinya. Niat pertamanya mah bener mau ibadah, tapi pas di pertengahan artinya mampir. Tah mulai apa saat ini mah kita rubah tah umpar ampir begitu. Usahain ini mah berusaha ketika sholat sadarin kita lagi sholat. Ketika hati mau ingat sono gua lagi baca Fatihah. Jadi Fatihah dibaca lisan, hati juga sadarin lagi baca Fatihah. Caranya begitu supaya hati kita nggak umpar ampir kemana-mana. Terus usaha, kemudian lagi ruku, sedang ruku sadarin sedang ruku dan baca doa ruku, lisan baca, hati baca, insya Allah hati nggak umpar ampir. Terus sampai kapan? Sampai sholat, sampai salam. Usahain tak usaha kita jadi penebus dosa. Sholat usahain kayak begitu, itu bakal jadi penebus dosa. Nah, jadi niat sholat eta rukun sholat yang pertama. Jadi wajibu ayanuya alal faridoh. Nah nanti di dalam melaksanakan sholat niat yang dilaksanakan itu wajib ayanuya fil faridoti ketika sholatnya sholat fardu. Awas, ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Di dalam melaksanakan sholat fardu wajib niatnya itu salah satu asya'a 3 perkara. Kita mau sholat johor, kita mau sholat maghrib, isya, subuh, asar, itu adalah sholat fardu. Awas, bayangin oleh kita lelenget bahwa kalau melaksanakan sholat fardu itu harus memenuhi rukun. Rukun pertamanya niat, dan niat sholat fardu harus memenuhi 3 perkara. Niat sholat fardu harus memenuhi 3 perkara. Awas, ini mah duluan dah, nanti sholat sunnah berapa perkara yang harus dilaksanakan. Kita fardu aja dulu. Jadi kalau kita mau sholat fardu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, eta niatnya harus memenuhi 3 perkara. Kalau tidak memenuhi 3 perkara tersebut, maka niatnya enggak sah. Kalau niatnya enggak sah, sholatnya pun tidak sah. Jadi ada 3 perkara kalau niat sholat fardu mana itu yang 3? Fa'lus sholati, yang pertama adalah niat mengerjakan sholat, disebutnya qasdu. Jadi niat sholat fardu harus memenuhi 3 perkara. Yang pertama mengerjakan sholat atau menyengaja mengerjakan sholat. Tahu yang pertama kan? Artinya kita kudu sadar kita emang mau sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wata'inaha, menentukan sholatnya. Yang kedua ta'in, yakni menentukan sholatnya. Sholat mana? Sebab sholat fardu mah ada 5 waktu, berarti sholatnya kudu ditentuin. Mau ngerjain sholat apa mang? Ditanya tah. Oh, saya mau sholat, eta disebut qasdu. Sholat apa? Johor, eta johor itu ta'in.
Jadi emang mau sholat tasarruf syarat yang pertama, yang keduanya menentukan sholatnya. Johor misalnya eta ta'yin dua tak wajib eta kalau dia sholat fardu mah kudu sejak mau sholat, keduanya menentukan sholatnya. Yang ketiga adalah waniyatal fardiyah, niat sifat sholat fardu, yakni dengan menyebut bahasa fardu, tak ngomong fardu eta adalah rukun niat sholat fardu. Jadi ada tiga, satu qasdu yaitu menyengaja mau sholat, dua ta'yin itu menentukan sholat fardunya Johor, asar, maghrib atau isya, dan yang ketiga adalah menyebut fardu ya. Jadi kalau disimpulin, kalau kita niat usolli fardo, fardonya kemana ini? Ta'yinnya Johor, asar, maghrib. Johor misalnya berarti usolli fardon zuhri. Usolli mananya saya mau sholat, disebutnya qasdu usolli ta. Keduanya fardo itu fardiyahnya, niat fardunya, niat sholat fardunya. Kemudian johornya disebut ta'yin. Berarti kalau kita usolli fardo zuhri, ngerjain sholat johor, sholat fardu, dan niatnya usolli fardo zuhri, itu sudah sah. Sebab usolli fardo zuhri sudah memenuhi tiga perkara tadi ketika niat sholat fardu. Mana usolli, mananya sejak niat sholat, kemudian fardonya kita sebut fardu, kemudian johornya ta'yinnya kita sebut johor, sejak niat sholat fardu johor, Allahu Akbar, sah. Jadi yang penting memenuhi qasdu, ta'arud, ta'yin. Kalau yang dibahas pengajian, jadi qasdunya usolli, ya, ta'arudnya atau fardiyahnya fardo, ta'yinnya adalah johor atau asar atau maghrib dan seterusnya. Akur. Nah, sholat kita begitu nggak? Begitu kan? Berarti kalau begitu insya Allah sah. Alhamdulillah. Kan besok jadi doyan sholat. Kalau gue udah sah ini, gue mau doyakin dong ngajinya. Bang, ini bagian 11 ya, ini 11 gak boleh sholat johor aja. Lewatan. Ya. Eta. Qasdu ta'arud ta'yin menjadi kewajiban dalam niat sholat fardu. Awas akur-akurin ibadah kita, sholat fardu kita ketika niatnya itu sejak niat sholat eta disebut qasdu, kemudian fardonya disebut fardiyah atau ta'arud, kemudian johornya disebut ta'yin. Nah, tinggal rukun sholat yang kedua, takbiratul ihram. Awas, ini banyak yang salah kaprah. Ada yang niatnya udah bagus, qasdu ta'arud ta'yinnya terpenuhi tadi dah. Ya. Tapi ketika takbiratul ihram, ini awas. Nih, tapi nanti kalau udah paham bakal ngeringkes sholat. Ada yang begini. Usolli pada zuhra barakatil mustaqbil. Allahu Akbar. Itu pertama itu. Ada lagi yang kedua, usolli pada zuhra barakatil mustaqbil kiblat dari Allahu Akbar. Lebih panjang apa lebih pendek dari yang pertama? Ya. Model begitu banyak kan? Yang pertama banyak kan? Banyak. Ada lagi begitu. Sholli fadhil barakatum. Allah. Sholli. Allah.
hilang lagi. Ada yang begitu. Ada lagi begini. Sholli wabarakatuh kita bagi kiblat ada neta. Allah. Ada yang begitu. Pertanyaannya itu yang sah yang mana? Kita bahas insya Allah pertemuan yang akan datang, ngebahas tentang takbiratul ihram. Di dalam takbir itu istidor urfi, istidor hakiki, kemudian mukoronah urfiyah, mukoronah hakikiyah. Insya Allah kita bahas besok. Sebab itu nanti apakah niat di hati kudu bareng dengan lisan baca takbir atau bagaimana? Atau di permulaan atau nanti di akhir, atau cukup di depan aja diniatan pas takbirnya, enggak kudu hati ngomong sejak niat sholat atau bagaimana? Insya Allah kena banyak pembahasannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kumpul kembali ngebahas tentang takbiratul. Yang nggak ngaji nyesel, yang ngaji nyesel, kecuali yang 7 keliling. Wasani takbiratul ihram wallahu a'lam.